Kawan, atmosfer perseteruan sepak bola antara Timnas Indonesia dan Vietnam selalu berhasil menyedot perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Rivalitas yang terjalin selama bertahun-tahun ini kerap melahirkan ketegangan, terlebih setelah pernyataan kontroversial dilontarkan oleh salah satu pilar utama Golden Star Warriors, Nguyen Quang Hai. Hal ini sampai membuat para tokoh bola kedua negara angkat bicara, Erick Thohir dan sang pelatih Vietnam Kim Sang-sik. Bagaimana keseruannya? Yuk simak video ini sampai habis. Dalam sebuah sesi konferensi pers yang riuh oleh media internasional, Nguyen Quang Hai secara terang-terangan menyoroti kebijakan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, yang begitu gencar melakukan proses naturalisasi terhadap pemain-pemain keturunan berdarah Belanda. Menurut gelandang andalan Vietnam tersebut, langkah masif yang diambil Federasi Sepak Bola Indonesia merupakan cerminan dari ketidakpercayaan diri terhadap potensi talenta lokal. Ia menilai bahwa ketergantungan yang terlalu tinggi pada legiun asing berdarah Eropa justru lambat laun akan mengaburkan kualitas, identitas, serta karakter asli pesepak bola lokal Indonesia. Atmosfer ruang konferensi pers semakin memanas ketika Quang Hai melontarkan kalimat yang sangat menusuk. Indonesia tanpa bantuan Belanda mungkin hanya sekelas Timor Leste, bunyi sindiran tajam dari pemain yang pernah menjajal kompetisi Eropa tersebut. Kalimat singkat namun syarat provokasi itu dalam hitungan jam langsung beredar luas di berbagai platform media sosial dan menjadi tontonan viral yang memicu amarah besar dari netizen serta pencinta sepak bola tanah air. Klaim provokatif tersebut dinilai tidak hanya sekedar psy-war biasa, melainkan sebuah bentuk penghinaan terbuka yang meremehkan seluruh sejarah, dedikasi, serta perjuangan para pemain lokal yang telah mengeringkan keringat demi lambang Garuda di dada. Dengan menyamakan level sepak bola Indonesia dengan Timor Leste tanpa kehadiran para pemain keturunan, kubu Vietnam dinilai sengaja menebar narasi murah untuk menjatuhkan mental bertanding skuad Garuda sebelum laga hidup mati dimulai. Reaksi keras pun berhamburan dari berbagai kalangan, mulai dari pengamat sepak bola, mantan pemain nasional, hingga supporter garis keras yang merasa martabat negaranya dilukai. Melihat gelombang polemik yang semakin meluas dan berpotensi mengganggu konsentrasi tim nasional, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara dengan nada tegas namun tetap tenang. Erick menyayangkan sikap arogan yang ditunjukkan oleh kubu lawan, seraya menegaskan bahwa kebijakan merekrut pemain keturunan sama sekali bukan bentuk keputusasaan, melainkan sebuah strategi percepatan, acceleration strategi yang sepenuhnya sah dan diatur dalam regulasi resmi FIFA. Sepak bola modern telah berkembang sangat pesat dan menjadi olahraga tanpa batas, borderless sport. Para pemain yang kami panggil memiliki darah Indonesia yang sah dari orang tua atau kakek nenek mereka. Merekrut mereka bukan berarti kita mengabaikan pembinaan usia muda lokal, melainkan untuk menaikkan standar kompetisi dan memberikan pengalaman berkelas internasional kepada skuad secara keseluruhan. Kita tidak perlu terlalu ambil pusing dengan cemoohan negara lain. Fokus PSSI adalah membawa timnas Indonesia menembus panggung dunia, bukan sekedar menjadi raja di level regional Asia Tenggara, ujar Erick Thohir menanggapi psy-war tersebut. Erick juga menambahkan bahwa integrasi antara pemain lokal dan pemain keturunan di dalam tubuh skuad Garuda saat ini berjalan sangat harmonis. Kehadiran pemain-pemain yang merumput di liga-liga top Eropa justru menjadi pemicu motivasi bagi para pemain lokal untuk terus meningkatkan level permainan, disiplin, dan pemahaman taktik mereka. Menurut Erick, tuduhan bahwa Indonesia tidak akan menjadi apa-apa tanpa bantuan Belanda adalah bentuk pandangan sempit yang mengabaikan transformasi besar yang sedang terjadi di sepak bola nasional. Di sisi lain, pelatih anyar timnas Vietnam, Kim Sang-sik, mencoba memberikan pandangan yang lebih terukur dan berimbang terkait kontroversi yang melibatkan anak asuhnya tersebut. Berbeda dengan narasi tajam yang dilemparkan oleh Quang Hai, juru taktik asal Korea Selatan itu memilih untuk melihat fenomena naturalisasi Indonesia dari sudut pandang teknis dan strategis, sembari membandingkannya dengan situasi sepak bola di Vietnam. Kim Sang-sik mengakui bahwa langkah agresif Indonesia dalam mendatangkan pemain-pemain yang ditempa di akademi-akademi sepak bola Belanda memberikan dampak instan yang sangat signifikan. Secara fisik, postur tubuh, serta pemahaman taktis, skuad Indonesia diakuinya mengalami peningkatan kualitas yang drastis. Hal ini tentu menjadi ancaman nyata dan tantangan berat bagi tim manapun di Asia Tenggara, termasuk Vietnam. Namun, pelatih asal negeri ginseng tersebut menekankan bahwa Vietnam memilih jalan yang berbeda dalam membangun kekuatan tim nasionalnya. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki basis diaspora atau pemain keturunan yang melimpah di Eropa, khususnya Belanda, Vietnam sangat minim memiliki talenta berdarah campuran di luar negeri yang memenuhi kualifikasi untuk membela tim nasional.
Oleh karena itu, Vietnam lebih berfokus pada penguatan fondasi kompetisi domestik V-League dan memaksimalkan potensi pemain lokal murni. Terkait kebijakan naturalisasi, Kim Sang-sik menjelaskan bahwa Vietnam tidak sepenuhnya menutup pintu. Namun proses naturalisasi di Vietnam lebih ditujukan kepada pemain-pemain asing murni yang tidak memiliki darah keturunan Vietnam sama sekali, tetapi telah tinggal, bermain, dan berasimilasi dengan budaya setempat dalam jangka waktu yang sangat lama, seperti contoh kasus penyerang kawakan Rafaelson yang resmi menyandang nama Vietnam, Nguyen Xuân Son. Setiap negara memiliki pendekatan dan jalan yang berbeda untuk mencapai kesuksesan. Indonesia beruntung memiliki basis pemain keturunan yang kuat di Eropa, dan mereka memanfaatkannya dengan sangat baik. Kami di Vietnam mengandalkan kekompakan, kerja keras, dan pembinaan lokal yang berkelanjutan. Sepak bola bukan sekedar mengumpulkan individu-individu hebat di atas kertas, melainkan bagaimana membentuk sebuah tim yang memiliki chemistry, pemahaman taktis yang mendalam, dan rasa kebersamaan yang kokoh. Pada akhirnya, kualitas sebuah tim akan dibuktikan secara nyata di atas lapangan selama 90 menit, bukan lewat perdebatan di media. Pungkas Kim Sang-sik mencoba meredahkan tensi. Pernyataan dari ketiga pihak ini menyajikan dinamika yang sangat menarik menjelang peluit pertama dibunyikan. Di satu sisi, saiwar yang dilontarkan Nguyen Quang Hai berhasil membakar semangat juang dan patriotisme para punggawa Garuda serta jutaan pendukungnya. Di sisi lain, ketenangan Erick Thohir dan kepemimpinan taktis Kim Sang-sik menegaskan bahwa duel antara Indonesia dan Vietnam bukan lagi sekedar pertandingan sepak bola biasa, melainkan benturan dua filosofi pembangunan tim yang berbeda. Skuad Garuda kini bertekad membuktikan bahwa gabungan kekuatan lokal dan keturunan adalah sebuah potensi mematikan yang siap membungkam segala bentuk keraguan dan sindiran di atas lapangan hijau. Sindiran tajam yang dilontarkan Nguyen Quang Hai secara tidak langsung membuka kotak Pandora terkait ketakutan terselubung rival-rival Indonesia di Asia Tenggara. Selama bertahun-tahun, negara-negara seperti Vietnam dan Thailand begitu mendominasi panggung regional berkat konsistensi pembinaan akademi lokal mereka. Namun ketika Indonesia mengambil langkah terobosan dengan memanggil para pemain diaspora yang berlaga di kompetisi kasta tertinggi Eropa, peta kekuatan sepak bola ASEAN berubah secara drastis dalam waktu relatif singkat. Bagi publik Indonesia, lontaran kalimat sekelas Timor Leste yang diucapkan Quang Hai justru menjadi bahan bakar emosional yang sangat efektif. Di dalam kamar ganti, narasi remeh semacam ini seringkali ditransformasikan oleh tim pelatih menjadi motivasi ekstra. Para pemain lokal maupun keturunan memiliki alasan yang jauh lebih kuat untuk tampil habis-habisan, membuktikan bahwa kolaborasi mereka bukanlah proyek instan tanpa jiwa, melainkan gabungan kualitas teknis dan rasa cinta tanah air yang setara. Perspektif yang dihadirkan oleh Erick Thohir pun mempertegas bahwa keberadaan pemain keturunan tidak pernah bertujuan untuk menyingkirkan talenta lokal, melainkan untuk menaikkan standar secara keseluruhan. Ketika pemain-pemain lokal berlatih dan bertanding bersama rekan-rekan yang terbiasa dengan intensitas kompetisi Eropa, standar permainan, kedisiplinan taktis, hingga mentalitas bertanding seluruh anggota tim ikut terangkat. Hal ini terbukti dari peningkatan performa pemain-pemain dalam negeri yang makin matang dan berani bersaing secara terbuka di level internasional. Di kamp Vietnam, pendekatan realistis Kim Sang-sik mencerminkan tantangan besar yang harus ia hadapi. Tanpa melimpahnya akses terhadap pemain diaspora seperti yang dimiliki Indonesia, Kim dituntut untuk memaksimalkan efisiensi kolektif. Ia sadar bahwa mengandalkan saiwar media tidak akan cukup untuk menahan gempuran fisik dan taktis skuad Garuda yang kini berisikan pemain-pemain berjuluk Eropa. Strateginya untuk tetap mengandalkan kedisiplinan tinggi dan chemistry jangka panjang menjadi satu-satunya benteng pertahanan Vietnam dalam menjaga martabat mereka sebagai salah satu kekuatan utama Asia Tenggara. Terima kasih kawan sudah menonton video ini sampai akhir, semoga terhibur ya. Tunggu video admin berikutnya. Salam sepak bola.